Upacara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SDN Kedundung 2 dan SDN Kedundung 3 tahun pelajaran 2020-2021 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Ke! 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 Laporan pemimpin upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Upacara siap dilaksanakan. Lanjutkan. Dipimpin oleh pembina upacara. Kita melakukan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk lebih jelasnya, masa pengenalan lingkungan sekolah itu merupakan kegiatan yang dilakukan di awal tahun ajaran baru untuk menyambut peserta didik. Pelaksanaannya, ini masing-masing lembaga sudah membuat rancangan program kegiatan. Teknisnya baru secara maraton disampaikan dalam waktu yang singkat, dan jam 4 lebih, buat program MPLS jam 7 harus sudah diserahkan ke dinas, akan dilaporkan ke kepala dinas. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih kepada semua, baik kepala sekolah Kedundung 3, tenaga pendidik pendidikan di Kedundung 23 sudah berhasil membuat program tersebut. Program itu dirinci, kegiatan MPLS ini mulai hari ini tanggal 13 Juli 2020 sampai nanti 3 hari ke depan, sampai tanggal 15 Juli 2020. Berhubung kita ini masuk dalam suasana pandemi COVID, berdampak COVID, mohon prinsip pelaksanaannya harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan kita semua, warga besar SD Kedundung 2 dan 3. Bagaimana? Jangan lupa bahwa ini diinstruksikan pada wali kota, kepada rakyatnya, masyarakatnya di wilayah Kota Mojokerto harus berpegang, pertama menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Itu standar COVID-nya. Begitu juga walaupun anak belum masuk hari Sabtu dan Minggu, pusing kita semua harus menata kondisi lingkungan kelas kita, sekolah kita ini standar COVID. Itu mohon menyikapi dengan antisipasi, proaktif, harus saling pengertian di antara warga besar di SDN Kedundung 2 dan 3 itu. Minggu-minggu ya masuk, nah, itu tidak apa-apa, itu semua proses. Pohon yang penting yaitu pengalaman nanti ke depan untuk lebih baik lagi dalam. Tadi sudah saya jelaskan bahwa MPLS itu adalah untuk menyambut
cadangan peserta siswa baru. Jadi supaya lebih rinci, nanti ya pelaksanaannya sudah saya jelaskan tadi. Ya. Dalam suasana pandemi COVID, kita masih harus melakukan pembelajaran jarak jauh, misalnya daring. Daring ini yang harus kita pahami. Gunanya apa sih MPLS ini? Satu, diantaranya adalah sebagai sarana pengenalan siswa terhadap lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang pertama, kegunaannya. Kedua, kita bisa dalam pelaksanaan MPLS ini, program-programnya, ini bisa melatih ketahanan mental siswa. Ketahanan mental siswa, kedisiplinan, serta mempererat persaudaraan dan keluarga besar dengan penduduk dan keluarga besarnya termasuk wali muridnya. Itu gunanya dan tujuannya. Kalau tujuannya ini menuju kepada Permendikbud nomor 18 tahun 2016 ini, pertama tujuannya supaya nanti proses pembelajarannya dengan terarah tujuannya oposisi nanti bisa diringkaskan tujuannya. Pertama adalah mengenali potensi siswa baru. Mulai dari kelas 1, masing-masing anak ya, masing-masing bapak ibu guru punya siswa baru di kelasnya. Nanti programnya apa caranya mengenali potensi siswa baru lewat hasil kerjanya antara sekolah dengan ya wali murid dan siswanya. Kedua, membantu siswa beradaptasi. Beradaptasi di sini adalah dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya juga terhadap tugas-tugasnya. Tugasnya kan di daring ini nanti kan pertama anak harus orang tua keluarganya punya HP, punya paketan data, kemudian ada anak harus siap di tempat belajar. Itu adaptasinya nanti dijelaskan ke situ. Yang ketiga, ini harus menumbuhkan motivasi dengan pendidikan dari siswa. Bagaimana menumbuhkan motivasi terhadap siswa, menumbuhkan semangat, dan cara pembelajarannya itu bisa berjalan secara efektif, terutama untuk siswa baru. Kalau senang, ya sekolah efektif belajar. Ya sekolah nanti membentuk istilahnya tim perancang skenario pelaksanaan MPLS. Diserahkan pada kepala sekolah ini bisa menunjuk tim keluarganya atau tim krunya untuk yang menguasai IT. Itu opsi pembelajaran dari itu melalui aplikasi itu yang bagaimana, aplikasinya gimana, nanti ada timnya sendiri yang harus menangani, tidak kepala sekolah sendiri. Jadi yang membentuk tim yang merasa mampu di bidang itu. Kita ini organisasi pembelajaran dari bentuk tim. Yang berikutnya adalah mengembangkan interaksi positif. Interaksi positif di situ, interaksinya dengan bisa menanamkan nilai-nilai baru, nilai-nilai norma baru di dalam pembelajaran dari ini. Hanya berdua sebelum pelaksanaan pembelajaran. Kedua, menanamkan nilai-nilai karakter supaya kita menuju ke arah programnya pemerintah mengutamakan keselamatan dan kesehatan keluarga, sekolah, yang pendidik. Terus menumbuhkan istilahnya perilaku positif. Perilaku positif tadi sudah banyak saya sebutkan. Sudah banyak saya sebutkan. Adalah membuat istilahnya grup WA buat keluarga dan siswa bersama sekolah atau guru. Terus bisa menggunakan Zoom meeting
siswa untuk mengenalkan diri antar siswa. Kemudian wali kelas mengajak siswa untuk mengenal pembiasaan karakter awal pembelajaran di lembaga. Sudah saya jelaskan semuanya, mudah-mudahan ini menambah wawasan. Yang jelas saya mohon dalam kondisi yang sangat sensitif ini masing-masing membangun kebersamaan antara kepala sekolah dengan guru pendidik, menyatu, konsep pemikirannya menyatu untuk menyongsong ini, karena ini tidak bisa dilakukan sendiri. Terima kasih atas perhatian dengan semuanya. Mudah-mudahan dengan semua mendapatkan iman rahmat berupa kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan untuk melaksanakan tugas ini dengan baik. Untuk itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan MTKS di Lembaga Gunung 2 dan 3 saya nyatakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Allahumma shalli ala sayyidina wa taqaddilana fiha min al-hajat wa tutaduna fiha min jami'a wa tarfa'una fiha 'indaka darajat wa tuballighuna fi aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wa batal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna auladana talamdana wa ahlana wa azwajana wa jama'atana min ahlil ilmi alil khair wal Qur'an minus salawah minal ibadah wal istiqamah min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arna haqqa warzuqna tiba'a wa nal batila warzuqna jitanaba. Allahumma syiyashir wa yang mutabir wa yang musahil sahil aliyakul asyir bijahil basir nabi rabbi yasir wala tu'asin tamim bil khair. Ya Allah, jagalah diri kami, keluarga kami, lembaga pendidikan kami, tetapkanlah pada hati kami keimanan padamu dan pada urusanmu. Ya Allah, jadikanlah kami benar secara sempurna, paham lagi, cerdas banyak, ilmu lagi yang mendapat. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, baguskan perilaku kami, pastikan lidah kami untuk membaca Al-Quran dan hadis dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa jatan an-nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal mabrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pengunjung upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dimulai oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pemimpin upacara membubarkan pasukannya.
Terima kasih.